Wa qala Sufyanu man aznaba dzanban fa'alima anna Allah ta'ala qaddarahu alaihi wa raja ghafara annahu ghafarallahu lahu dzanbahu. Dan telah berkata Imam Sufyan As-Tsauri, siapa-siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan tuh dia melakukan perbuatan dosa, dan dia berharap semoga dapat ampunannya. Wa raja ghufranahu, dan dia berharap dapat ampunan dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Nah, ini artinya kita husnuzon. Jadi kita harus menanamkan prasangka yang baik. Seandainya kita habis melakukan perbuatan dosa, kemudian kita yakini dosa yang kita lakukan tadi tidak lepas dari apa? Dari ketentuan Allah. Nah, sekarang kita berharap mudah-mudahan ya apa yang telah kita lakukan kita taubat. Ya, kita istighfar, kita mohon ampun. Nah, itu dia roja, optimis. Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Ya, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Penyayang. Nah, itu insya Allah dengan sebab husnuzonnya dia kepada Allah, kata Imam Sufyan As-Tsauri, ghafarallahu lahu dzanbahu, maka Allah akan ampunkan tuh dosanya. Makanya kita harus husnuzon. Kalau kita habis melakukan dosa, jangan putus asa, jangan. Sebab putus asanya lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Orang udah melakukan dosa maksiat, udah itu termasuk hal yang menakutkan. Tapi dia putus asa dari ampunan Allah, lebih besar lagi dosanya. Tuh, makanya kalau kita udah terlanjur berbuat dosa, tanamkan husnuzon sama Allah. Kita berprasangka yang baik sama Allah, optimis bahwa saya sekarang mau istighfar, saya mau taubat, mudah-mudahan Allah akan ampunkan. Tuh kalau dia begitu tuh, dia punya sifat optimis, husnuzon, ghafarallahu lahu dzanbah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Makanya at-taibu minaz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang-orang yang bertaubat dari segala dosa yang dilakukan sama seperti orang itu nggak punya dosa. Ya, jadi dosa besar itu bisa hilang kalau kita istighfar, mohon ampun, taubat. Dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus, lama-lama jadi gede. Apalagi orang gampangin, ini dosa kecil, ini nggak apa-apa dah. Nah, itu hati-hati. Berarti dia meremehkan terhadap dosa. Ada orang berbuat dosa besar, tapi dia cepat taubat, dia takut, dia berharap ampunan dari Allah, diampunin. Tapi ada orang berbuat dosa kecil, tapi dia nganggap remeh. Dosa kecil ini, nah itu ngeri juga. Ya, takutnya karena dia meremehkan dosa, nanti meremehkan dosanya itu udah dosa lagi. Ya, jadi otomatis bukan kecil lagi, lama-lama jadi apa? Jadi besar. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya, pokoknya yang namanya kita manusia kadang-kadang habis melakukan dosa, udah taubat aja, taubat. Istighfar aja, mohon ampun. Kita tanamkan husnuzon sama Allah. Tanamkan prasangka yang baik kepada Allah, bahwa Allah itu akan mengampuni dosa kita. Nah, itu kata Imam Sufyan As-Tsauri, kalau ada orang model begitu, ghafarallahu lahu dzanbah, pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akan berkata kepada hambanya nanti di hari kiamat, memana'aka, apa yang menghalangi kamu, iz ra'aital munkara, ketika kamu melihat kemungkaran, antun kirahu, untuk mengingkarinya. Nanti ditanya dari kiamat,
Apa sih penyebabnya, penghalangnya kamu ngelihat kemungkaran tapi kamu enggak ingkar kepada kemungkaran tersebut? Kan kita kalau ngelihat kemungkaran mestinya ingkar ya? Ingkar. Sebab kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Wa man lam yastati fa bilisani. Wa man lam yastati fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Nih sekarang ada orang ngelihat kemungkaran tapi enggak ingkar, ditanya sama Allah, apa latar belakangnya yang menghalangi kamu ya enggak ingkar ketika ngelihat kemungkaran? Fa in laqanahullahu hujjatahu, maka jika Allah yang setelah ya mengajarkannya tentang alasan-alasannya, qala dibilang, Rabbi wahai Tuhanku, rajautuka saya sangat berharap optimis kepada kamu, wa khibtun nasa sementara saya takut kepada orang lain. Qala ia berkata begitu, fayaqulullahu ta'ala maka Allah berfirman, qad ghafartu dzalika sungguh aku telah ampunkan itu semuanya. Zakara dzalika Al-Ghazali fil Ihya. Nah yang demikian itu disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, jadi artinya tanamkan husnuzon sama Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, pokoknya kita husnuzon. Jangan sekali-kali kita suuzon sama Allah. Kalau kita suuzon nanti akhirnya dosa dan kagak dapat ampunan. Gitu. Jadi makanya kita harus husnuzon selalu. Apapun yang Allah berikan kepada kita, menurut pengamatan kita kurang bagus, itu salah kita. Ya, berarti kita udah apa? Udah suudzon. Pokoknya apapun yang kita alami, ya itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah dan kita yakin bahwa itu yang terbaik. Begitu ya Bapak? Itu yang terbaik. Sehingga ya kita selalu husnuzon. Nah itu kalau orang udah selalu husnuzon, pasti insya Allah dapat ampunan dari Allah. Jangan sampai kita suudzon. Walaupun kelihatannya yang menimpa diri kita kayaknya nggak enak banget, tapi tetap husnuzon kita. Tanamkan prasangka yang baik. Enggak boleh kita suudzon. Nah sebab orang kalau udah suudzon nanti ya itu tidak akan dapat ampunan dari Allah. Ya makanya kita harus husnuzon. Ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya, ya bahwa kita setiap saat, setiap ya apapun yang kita hadapi di dalam hidup dan kehidupan ini yang menimpa kita, baik itu enak ataupun tidak, ya itu kita tetap husnuzon. Ini yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Wa ibadillahi, kemudian kita harus juga husnuzon kepada hamba Allah. Enggak boleh suudzon sama hamba Allah. Kepada Allah enggak boleh suudzon, kepada hamba Allah pun tidak boleh suudzon. Alladzina hum ahlul khairi, yang memang mereka itu orang-orang baik, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Jadi kalau dia termasuk orang-orang baik, udah husnuzon aja. Kalau misalnya ada kelihatan yang kurang-kurang bagus, itu jangan langsung suudzon, jangan. Ya, mungkin itu ya kesalahan pengamatan kita, gitu aja. Oh ini saya yang salah ini. Kalau dia mau orang baik kagak mungkin. Udah begitu aja. Jadi kita kalau ngelihat ada orang-orang baik kemudian melakukan hal-hal yang kurang cocok sama kita, jangan kita suudzon, jangan. Ya, tapi tetap kita harus husnuzon kepada orang tersebut, dan mungkin perhatian dan pengamatan kita mungkin salah. Begitu aja. Ya, sebab dia termasuk min ahlil khair, orang-orang baik. Jadi kalau orang baik itu nggak boleh kita suudzon. Bi khilafihi bil pusaki, berbeda kalau dia termasuk orang-orang fasik, minhum dari mereka. Fala isma fihi, maka tidak berdosa padanya, fi nahwi ma yazharu minhum, pada sesuatu yang nampak dari mereka. Apa Dahul Jalal Al-Mahalli, ini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beda kalau orang fasik.
Emang kita lihat zuhirnya dia fasik, ya kita sekarang suudzon sama dia, itu kagak berdosa. Tapi kalau kita suudzon sama min ahlil khair minal mu'minin, dari orang-orang beriman yang suka melakukan kebaikan, kita suudzon, enggak boleh. Tapi kalau jelas-jelas dia orang fasik, kita suudzon boleh enggak? Boleh. Ini yang disebutkan ya, oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Ya, jadi Allah udah bilang, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kamu dari banyak-banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Tuh, jadi kita jangan banyak-banyak menanamkan prasangka kepada orang lain. Karena sebagian dari prasangka itu kata Allah ismun. Artinya ismun apa? Dosa. Tuh, jadi kalau kita berprasangka kepada orang lain itu nanti dosa. Nah ini yang dosa yang mana? Prasangka yang tidak baik, suudzon sama orang lain. Ya, prasangka sama orang lain kagak bener, kagak baik. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi kita selalu husnuzon kepada Allah, husnuzon juga kepada hamba-hamba Allah. Wa taqzimu bil qadari, dan membohongi dengan takdir, ketentuan Allah. Bi fathid dali, lafaz al-qadar itu bacaannya difathahkan dalnya. Wa huwal qada'u, yang dimaksud dengan qadar ketentuan. Allazi yaqdiruhullahu ta'ala, yang udah ditentukan itu semuanya oleh Allah. Jadi semua yang ada itu tidak lepas dari takdir Allah, tidak lepas dari ketentuan Allah. Sehingga kita nggak boleh membohongi, tuh nggak boleh. Bi ayyukadziba, bahwasanya ada seseorang mendustakan, bi annallaha, bahwa Allah yaqdiru ala abdihi al khair was syarra, yang menentukan atas hambanya akan kebaikan dan kejahatan. Kama za'amahul mu'tazilatu, sebagaimana ini dikemukakan oleh al-mu'tazilah. La'anahumullah, semoga Allah melaknat buat mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka al-mu'tazilah, yaz'umuna, mereka berpendapat, annal abda, bahwasanya manusia, yahluku, menciptakan siapa manusia, af'ala nafsihi, akan perbuatan-perbuatan dirinya, min dunilai ta'ala, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pendapatnya orang Mu'tazilah begitu. Jadi ya, manusia yang telah menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau kita kan enggak ya, jadi kita ini yang melakukan ya perbuatan-perbuatan adalah Allah. Tapi tetap manusia punya apa? Ikhtiar. Tuh begitu. Jadi kita enggak Mu'tazilah, kagak Jabariyah. Tapi adanya di tengah-tengah. Ya, Mu'tazilah enggak, Jabariyah enggak. Kalau Jabariyah semuanya Allah. Manusia enggak punya kekuatan sama sekali. Seperti boneka aja udah. Tapi kalau Mu'tazilah itu ya Allah enggak punya kekuatan sama sekali. Ya, itu diserahkan kepada manusianya. Nah, kalau ahli sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah adanya. Jadi tidak ke Mu'tazilah, enggak ke Jabariyah. Yang menciptakan segala perbuatan-perbuatan manusia memang Allah, tapi manusia juga punya ya diberikan hak ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi artinya kita juga punya diberikan kekuatan. Nah, seperti itu. Jadi antara Mu'tazilah dan ya Jabariyah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di dalam Al-Qur'an tuh
Ya, antara apa tuh? Susu itu adanya di antara baina parosin wadamin. Ya, baina parosin wadamin kan ada apa? Laban, kholis, syarib. Ya, labanan, kholisan, syariban. Ya, atau apa? Ya, susu yang murni, sa'igon lisyaribin, yang enak untuk diminum. Tuh. Kan air susu itu adanya letaknya di antara kotoran dan darah. Sebelah sininya kotoran, sebelah sininya darah. Itu susu. Tuh Allah ciptakan begitu, Masya Allah. Jadi kalau di kesini dikit darah, di kesini dikit kotoran, di tengahnya apa? Susu. Itulah sa'igon lisyaribin, yang enak untuk diminum. Susu sapi, susu kambing. Ya, itu letaknya begitu, baina parasin wadamin. Ya, antara darah dan kotoran. Jadi ahli sunnah wal jamaah diumpamakan seperti susu. Kalau kesanahnya Jabariyah, kesanahnya apa? Mu'tazilah. Yang satu kotoran, yang satu apa? Darah. Enggak enak dua-duanya. Ya, yang enak apa? Susu. Nah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa annal abda yakhluqu af'ala nafsi min dunillahi ta'ala fahum yunkirunal qadar, maka mereka ingkar. Orang-orang Mu'tazilah itu ingkar terhadap takdir. Dia enggak percaya. Ya, jadi manusia yang diberikan kekuatan penuh. Kalau manusia ya melakukan satu kesalahan, ya itu ya dia yang melakukan. Kalau kebenaran yang memang dari dia juga. Tapi kalau kita kan nggak begitu. Makanya kita ada rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Apa rukun iman yang keenam? Al imanu bil qadari ya khairihi wa syarrihi minallah. Begitu kan Bapak? Ya, jadi rukun iman yang keenam itu kita harus beriman dengan ketentuan Allah. Qadar, qada. Nah itu qadar qada, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada khairihi, ada syarrihi. Semuanya dari mana? Minallah, dari Allah. Itu begitu. Tapi kan orang Mu'tazilah ingkar, nggak percaya dengan hal itu. Apa Ibnu Hajarin, yang menjelaskan itu adalah Imam Ibnu Hajar fi Zawajiri, di dalam kitab Az-Zawajir, aniktirafil kabair, yaitu dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Wal farahu, senang. Ais surur, paroh itu artinya senang. War ridho, dan ridho. Walazzatul qalbi, dan enak dalam hati. Bil maksiati, melakukan perbuatan maksiat. Nah ini nggak boleh juga. Sebagai orang mukmin kagak boleh merasa bahagia ketika melakukan dosa. Jangan merasa senang melakukan dosa. Jangan merasa nih hati enak kalau melakukan maksiat. Kita kalau melakukan maksiat nyesel. Ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya melakukan perbuatan dosa maksiat. Nyesel dia, mohon ampun. Itu begitu. Nah kalau ada orang maksiat, hebat gua, semalam mabok gua 3 botol. Wah, bangga dia, bangga. Ya, habis dapat judi, menang, cerita sama yang lain, nih gua hebat. Ya, semalam gua main judi, hebat, menang gua. Ya, taruhan 1 juta, bawa pulang 10 juta gua. Bangga dia, cerita dia, seneng dia. Nah ini tanda orang yang tidak baik. Ya, itu maksiat itu disenengi. Jadi kita nggak boleh membanggakan diri habis melakukan maksiat. Mestinya nyesel dia. Astagfirullahaladzim, semalam saya sudah melakukan dosa maksiat, saya nyesel. Itu begitu mestinya. Jangan bangga, paroh, surur, ridho, lazzatul qalbi, itu kan sama semuanya. Ya, jadi ada rasa kebanggaan dalam hati, seneng. Ya, habis melakukan maksiat, nyekek botol, cerita mulu seneng. Kayak gue dong nih,
semalam habis ya mabok 1 botol lumayan. Ya saya nyebur ke got 3 kali. Begitu. Ya, bangga dia Bapak Saudara. Nah, ini termasuk orang yang enggak benar. Ya, kalau orang yang baik, orang yang berimannya sempurna, dia tidak begitu. Artinya apa? As-sodirah, maksiat yang muncul minhu min nafsi, dari dirinya, au min ghairi, atau dari orang lain. Baik dia sendiri yang melakukannya maupun orang lain. Ada orang lain melakukan dosa maksiat, jangan dia bangga. Tapi dia harus ya menyesal. Ya Allah, tuh orang kenapa sih melakukan perbuatan itu, melakukan dosa. Nah begitu. Jadi dia ada rasa prihatin ketika ya dirinya ataupun orang lain melakukan dosa. Wal ghadaru, dan kemudian berkhianat. Wa huwa naqdul ahdi. Ghadar itu artinya berkhianat. Makanya dibilang lawan daripada al-ahad. Ya ahad itu ya naqdul ahdi, melanggar. Ya naqad itu merusak, melanggar al-ahdi, janji. Orang kalau merusak janji namanya apa? Khianat. Ya kan? Ya khianat dia. Orang berkhianat itu artinya orang yang melanggar janjinya. Tuh, kita udah janji nih, kemudian kita langgar janji kita, itu namanya kita berkhianat. Walau bikafirin, sekalipun kepada orang kafir. Tuh orang Islam tuh begitu ngajarinnya. Kita sama orang kafir aja enggak boleh berkhianat. Kita kalau janji sama orang kafir dipenuhi juga. Jangan bilang dia orang kafir, yarin gue bohongin aja. Enggak boleh. Ya. Tuh Islam tuh, walaupun ya partner kerja kita bukan orang Islam, non muslim, tetap kita disuruh belajar jujur. Enggak boleh berkhianat. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah begitu. Ya, jadi berkhianat tidak dibolehkan walaupun kepada orang kafir, ay ghairi harbin, yaitu selama dia itu bukan kafir harbi. Kalau yang kafir harbi mah enggak apa-apa karena perang dia. Kalau orang perang kan banyak tipuan. Begitu. Kalau kafir zimmi nggak boleh kita tipu. Kalau kafir harbi boleh. Makanya dalam ajaran Islam itu boleh tuh menipu. Misalnya orang-orang yang sudah pada tua, rambutnya udah pada putih, ketika mau perang sama orang kafir harbi kan, boleh diapain? Ya dicap nih rambutnya sama warna hitam supaya ya itu kelihatannya muda-muda semuanya. Ya dicat sama hitam rambutnya, kumisnya, semuanya, sehingga kata orang kafir, wah pasukan Islam muda-muda semuanya. Tuh buktinya kumisnya hitam-hitam banget, ya rambutnya masih pada hitam. Padahal diapain? Disemir, dicat. Boleh. Kan itu bohong dalam hal ini dibolehkan melawan orang kafir harbi. Tapi kalau dalam muamalah kita menghadapi kafirnya kafir zimmi, nggak boleh. Bukan hanya orang Islam aja, kita kepada orang kafir pun harus jujur, ya amanah, tidak boleh kita berkhianat. Kemudian apa lagi? Ya wal makar lagi, tipu daya, ail khadi'ah, nipu, nggak boleh. Kita nggak boleh juga melakukan makar, menipu tuh nggak boleh. Nah begitu ya. Jadi ya kita khianat nggak boleh, melakukan tipu daya nggak boleh. Nah kemudian juga bahagia seneng ketika melakukan maksiat juga tidak boleh. Nah nanti baru wabughdus sahabah, nanti benci sama sahabat, ini juga tidak boleh. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Pak Haji, nggak jadi. Oh bukan sekarang aja? Sekarang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnait ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para saudara, tolong jangan kemana-mana dulu. Mana Pak Haji? Ya silakan masuk deh. Ada dari saudara kita yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ingin masuk ke dalam agama Islam. Nah untuk itu mari sama-sama kita saksikan atas pembacaan 2 kalimat syahadat daripada saudara kita. Dipersilakan masuk, nah silakan. Yang ibu-ibunya nggak apa-apa di situ. Yang mau masuk Islam silakan masuk. Ya silakan sini. Ya. Bapak saudara, di sini saya dapat surat, yaitu yang isinya ada saudara kita yang bernama saudara Arza Nursatya. Betul ya? Iya. Saudara Arza Nursatya usia 35 tahun. Ya. Kemudian alamat Jalan Mayang Cinde 13 Ujung Berung Bandung. Jauh nih ya. Daerah Bandung ya. Jauh. Nah, kemudian di sini ingin masuk ke dalam agama Islam. Kemudian tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Betul itu ya? Surat pernyataannya yang saya terima ini. Ya, kamu buat sendiri ini. Nah, begitu. Jadi saat ini Anda siap mau meluk agama Islam? Kira-kira yang melatar belakangi Anda untuk masuk Islam apa? Coba sampaikan, ceritakan, mudah-mudahan bapak-bapak ini bisa tahu nanti. Silakan. Dibuka aja maskernya nggak apa-apa. Salam udah sehat semuanya. Amin. Kebetulan kalau saya latar belakang
keluarganya ayah itu seorang muslim, tapi dia udah meninggal tahun 2012. Jadi mungkin kan akhirnya masakan panggilan untuk masuk Islam gitu. Baik, alhamdulillah. Ini namanya taufik dan ya. Jadi hidayah itu ya Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan saudara Arza Nur Satya ini benar-benar karena faktor hidayah, ya, karena tertarik dengan agama Islam. Islam itu di dalam Al-Quran dijelaskan rahmatan lil alamin. Ya, jadi Islam itu ajarannya memberikan rahmat, kasih sayang buat semua ya penduduk yang ada di alam ini. Ya, itu begitu. Jadi Islam ajaran Masya Allah yassiru wala tu'assiru. Ya, jadi Islam itu memberikan kemudahan, nggak pernah mempersulit. Nah, seperti itu. Jadi saudara Arza Nur Satya saat ini siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Siap ya, alhamdulillah. Kemudian nanti kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti udah sah kita menjadi muslim. Jadi mu'alafnya udah sah datu kita. Nah, kalau kita udah menjadi seorang muslim, perlu Anda ketahui bahwa ada kewajiban-kewajiban seorang muslim. Apa kewajibannya? 1, melaksanakan sholat. Sholat yang 5 waktu. Ada sholat zuhur 4 rakaat. Ada sholat asar 4 rakaat. Ada sholat maghrib 3 rakaat. Ada sholat isya 4 rakaat. Ada sholat subuh 2 rakaat. Ya, itu kewajiban. Kira-kira siap? Insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Jadi nanti kalau memang ya belum mampu, mudah-mudahan sama teman-teman, sama saudara ya nanti bisa belajar ya, bisa belajar terkait tentang sholat. Yang penting sholatnya dulu dah ya, sholatnya dulu ya benar-benar diperhatiin. Insya Allah kita kalau udah melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, itu insya Allah innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang kita kerjakan fungsinya apa? Untuk mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Nah, seperti itu. Ya, mari Bapak Saudara kita saksikan saudara kita yaitu Arza Nur Satya yang akan dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan nanti setelah membaca 2 kalimat syahadat insya Allah sudah dikategorikan sebagai keluarga kita, saudara kita ya. Al muslim akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam. Jadi saudara kita dan ini ya. Nah, seperti itu ya. Agak sini nggak apa-apa ya. Ya. Langsung aja ya. Karena Islam itu nggak pernah mengajarkan yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Ya, cukup dengan kemauan kita sendiri tanpa ada paksaan sama sekali. Tadi ya sudah dikatakan dan bahkan saya sudah terima ini surat pernyataannya. Sebab dalam agama Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam masalah agama. Tuh. Jadi Islam itu nggak pernah maksa ya orang lain untuk ya masuk Islam. Tapi kalau memang orang lain pengen masuk Islam, silahkan. Nah, seperti itu. Ya, siap ya? Ya, siap. Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lancar ya? Coba ulangi sendiri. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah.
kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Nah sekarang ikuti lagi. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin. Nabiyaw. Wa rasulah. Wabil Qur'ani. Imama. Wabil Ka'bati. Kiblata. Wabil mu'minina. Ikhwana. Watabarrokna. Min kulli dinin. Yukhalifu. Dinal Islam. Saya ridho. Saya ikhlas. Islam itu agama saya. Nabi Muhammad itu Rasul saya. Ka'bah itu kiblat saya. Al-Quran itu imam saya. Dan petunjuk saya. Orang-orang mukmin baik laki maupun perempuan itu adalah saudara-saudara saya. Dan saya bebaskan diri saya dari segala agama yang bertentangan dengan agama Islam. Ya, alhamdulillah. Keislaman saudara kita, ya ini yang disaksikan banyak oleh saudara-saudara kita semua, dari bapak-bapak maupun ibu-ibu dan juga para hadirin hadirat sekalian, disaksikan juga oleh para malaikat dan bahkan langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Islamnya saudara kita ini benar-benar terus istiqomah. Ya, pesan saya seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang beriman. Nah, saudara sudah beriman sekarang, sudah muslim. Nah, makanya ini masuk nih ayat ini buat saudara. Wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi harus kita selalu bertakwa di mana saja. Takwa itu artinya apa? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Nah, kemudian pesan yang paling penting kata Allah apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali nanti Anda meninggal dunia, kita semuanya meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, bawa iman dan bawa Islam. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi ini iman yang sudah ada di dalam hati kita, tolong dijaga benar. Tidak boleh sampai dijual. Ya, dengan apapun juga. Ya, karena keimanan itu adalah harga yang paling mahal. Ya, enggak boleh dijual dengan apapun juga. Sehingga mudah-mudahan insya Allah iman ini terus kita bawa sampai kita meninggal dunia. Orang-orang yang beriman itu nanti ketika meninggal dunia, uiddat, dijanjikan ya surga itu lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman, bagi orang muslim. Ya, nah inilah pesan saya. Semoga saudara Arza Nur Satya setelah diresmikan malam hari ini, keislamannya mudah-mudahan terus dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan
ya apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nah, insyaallah ya saudara ya Arza Nur Satya, nanti saya akan buatkan ya sertifikatnya ya. Kalau memang diperlukan ya, nanti saya akan buatkan ya sertifikatnya sebagai tanda bahwa Anda sudah sah dan resmi memeluk ke dalam agama Islam. Saya kira ini Bapak Saudara, terima kasih. Ya mudah-mudahan kesaksian Bapak dan sekaligus doa Bapak dan Ibu ya dikabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.